Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Tak lupa Mimin selalu doain kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, di kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Extreme Job 2019. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita menonton. Di awal film kita diperlihatkan dengan sekelompok bandar narkoboy yang sedang berada di sebuah gedung. Di saat itulah tiba-tiba saja mereka mulai dikejutkan dengan seorang wanita tangguh yang berusaha membobol jendela gedung. Namun usahanya tersebut justru malah gagal hingga dirinya tidak dapat masuk ke dalam gedung. Diketahui jika wanita tangguh tersebut bernama Detektif Jang. Lalu para pengedar narkoba itu pun dengan santainya berniat akan keluar dari gedung tersebut. Namun Detektif Jang yang mengetahui mereka akan kabur itu pun langsung memberitahunya jika di luar sudah terdapat 2 orang detektif yang akan menangkapnya. Dan benar saja, saat berada di luar ternyata 2 orang detektif sudah bersiap siaga untuk menangkap para pengedar narkoba tersebut. Diketahui jika 2 orang detektif tersebut bernama Yong Ho dan Jae Hoon. Karena gedung tersebut sudah dikepung oleh polisi, para bandar narkoba itu pun mulai berniat akan melarikan diri keluar dari jendela. Namun saat akan melompat keluar jendela, ternyata salah satu detektif sudah berada di sana. Diketahui jika detektif tersebut bernama Go yang menjabat sebagai ketua tim. 모양 새빠지게 이게 뭐냐 이게 Sebenarnya saat itu ketua Go juga berniat akan menyergap mereka dengan gaya ala-ala polisi luar negeri. Namun sayangnya usahanya tersebut tetap gagal dan dirinya pun justru malah mendapat bulian dari pengedar narkoba tersebut. Kemudian tanpa mereka sadari, ternyata ketua Go berhasil masuk ke dalam gedung tersebut dan seketika bandar narkoba itu pun langsung kabur lompat dari jendela. Saat itu ketua Go juga langsung mengejarnya keluar dari jendela. Tetapi tali yang digunakannya untuk turun justru malah membuat dirinya terjatuh. Mengetahui bandar narkoba tersebut berhasil melarikan diri, ketiga detektif lainnya pun juga mulai berusaha untuk mengejarnya. Dan di saat itulah kita diperlihatkan dengan seorang detektif lain yang bernama Detektif Ma. Dengan santainya, Detektif Ma mengejar bandar narkoba tersebut menggunakan sepeda motor dan seketika dia pun juga langsung menabraknya. Karena merasa berhasil melumpuhkan buronannya tersebut, Detektif Ma berniat akan memborgolnya. Namun ternyata Detektif Ma tidak membawa borgol. Dan karena dirinya mulai lengah, pengedar narkoba itu pun malah menyetrum lehernya hingga bandar narkoba tersebut berhasil kabur. Namun sayangnya bandar narkoba tersebut malah tertabrak mobil hingga terjadi tabrakan beruntun. Dari semua kekacauan tersebut, direktur di kepolisian mereka pun mulai menegur semua tim yang dikepalai oleh ketua Go tersebut. Karena tim mereka telah membuat kerugian yang cukup besar untuk ditanggung pihak kepolisian. Saat itu direkturnya tersebut juga mulai menjadi kesal. Sampai-sampai dia pun mulai membandingkan tim ketua Go dengan para juniornya yang telah naik pangkat dan setara dengan dirinya. Setelah mendapat teguran tersebut, ketua Go bersama dengan timnya itu pun mulai keluar. Dan saat berada di luar, mereka pun justru mulai menjadi berdebat. Karena Detektif Ma ketahuan melakukan judi online menggunakan dana investigasi. Di saat itulah tiba-tiba saja mereka mulai bertemu dengan tim ketua Choi, yang saat itu mulai mengetahui kinerja tim ketua Go yang suka gegabah hingga menyebabkan banyak kerugian. Secara tidak langsung sebenarnya ketua Choi mulai merendahkannya. Namun ketua Go tetap menerimanya dengan lapang dada. Kemudian ketua Choi mulai mengajak tim ketua Go untuk makan daging sapi di luar. Dan di saat itulah ketua Choi juga mengajak bekerja sama untuk memata-matai bandar narkoba Hong Sang Pil dan Lee Mo Bai agar bisa ditangkap bersama-sama. 왜? 동생 상대도 자존심 상해요? 동생이라고 생각한 적 한 번도 없어. 형, Kemudian mereka semua mulai melakukan penyelidikan.
Dan saat itu, Jae-hoon pun juga mulai melakukan penyamaran untuk menyelidiki targetnya tersebut. Para detektif yang lain pun juga mulai mengintai dari dalam mobil. Begitu juga dengan detektif Ma yang melakukan pengintaian dari atas gedung. Tetapi sialnya, aksi detektif Ma tersebut justru malah mendapat tuduhan tak senonoh dari seorang ibu-ibu yang tinggal di gedung yang berada di depannya. Hingga mereka semua pun menjadi berurusan dengan polisi lain. 뭘 그 정도가 아니야. 딱 그 정도로 생겼구만. 요상하게 생겨갖고. Di saat itulah tiba-tiba saja terlihat Hong Sang-pil dan juga anggotanya mulai lewat di depan mereka. Dan ternyata Hong Sang-pil dan juga anggotanya tinggal di gedung tersebut. Kemudian tim ketua Go juga mulai dimasukkan ke dalam mobil polisi untuk dibawa ke kantor. Namun saat mereka semua berada di dalam, mereka semua pun langsung menunjukkan identitas aslinya yang juga anggota polisi tersebut. Keesokan harinya, mereka pun kembali melakukan pengintaian di dalam sebuah restoran ayam goreng untuk memastikan apakah Hong Sang-pil dan juga anggotanya benar-benar tinggal di gedung tersebut. Hingga suatu ketika, tiba-tiba saja kelompok geng dari Lee Mo-bae mulai terlihat berada di seberang restoran ayam tersebut. Seketika mereka semua pun mulai menjadi panik. Hingga pemilik restoran tersebut juga mulai menjadi terkejut dengan tingkah laku mereka. 뭐 하는 거예요? Kemudian setelah itu mereka semua pun mulai berdiskusi untuk melakukan penangkapan pengedar tersebut tanpa tim lainnya. Dengan tujuan agar tim ketua Go tidak lagi diremehkan. Namun kali ini mereka juga tidak boleh gegabah agar dana pensiun mereka tidak hilang. Saat itu Yong-ho juga mulai memikirkan strategi untuk dapat memasuki gedung tersebut. Dan tak diduga ternyata orang yang sedang mereka intai juga sering memesan makanan di restoran ayam goreng tersebut. 저 악금으로서 배달시키냐고? 저 악금을만 배달시켜. Mengetahui hal itu, mereka pun mulai mempunyai ide untuk bekerja di restoran ayam tersebut sebagai tukang pesan antar, agar mereka bisa leluasa keluar masuk gedung. Namun sayangnya, restoran ayam tersebut tidak menerima pegawai karena pemilik restoran berniat akan menutup dan menjual restorannya karena sepi pembeli. Seketika, Jae-hoo langsung berniat akan membeli restoran ayam tersebut. Mendengar hal itu, detektif Jang pun juga mulai sependapat dengan Jae-hoo. Karena jika membeli restoran tersebut akan mempermudah pengintaian mereka. Namun ketua Go tidak begitu setuju karena tim mereka sama sekali tidak mempunyai dana untuk membeli restoran tersebut. Dan karena tidak ingin pusing memikirkannya, ketua Go pun mulai pergi meninggalkan mereka. 저 결혼 자금으로 적금 넣는 거 있는데 반장님의 설자를 위해서. 야, 살 수 있어. 기도하자. Kemudian keesokan harinya terlihat ketua Go kembali menemui direktur kepolisiannya untuk meminta pinjaman dana. Walaupun ketua Go mendapat cacian, namun dia berhasil mendapat pinjaman uang tersebut. Dan tanpa pikir panjang, ketua Go pun langsung pergi ke restoran ayam untuk membeli restoran itu. 제가 이 사람 남편입니다. 응? 뭐예요? 아니 저 짝이 남편. 전 남편. 오 씨. Lalu mereka semua pun mulai melakukan aksinya untuk mengintai kelompok Hong Sang-pil. Saat mereka sedang menyusun strategi di dalam restoran tersebut, tiba-tiba saja para pembeli mulai berdatangan, hingga membuat mereka menjadi kesal. Dan karena hal tersebut, mereka pun mulai memutuskan untuk membuka restoran ayam yang sesungguhnya, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Di hari berikutnya, mereka semua mulai memasak ayam bersama untuk memilih di antara mereka menjadi koki dan ayam yang paling enaklah yang nantinya akan mereka pilih. Hingga akhirnya hasil masakan ayam goreng terenak jatuh kepada detektif Ma. Dan saat itu dia telah resmi dipilih untuk menjadi koki di restoran ayam tersebut. Setelah ditetapkannya detektif Ma sebagai koki tersebut, ternyata banyak pembeli yang menyukainya, hingga membuat restoran tersebut mulai menjadi sangat terkenal seantero Korea. Sampai-sampai seorang produser acara TV pun mulai datang untuk menawarkan sebuah acara TV yang akan meliput restoran ayam mereka. Tetapi sebenarnya misi mereka bukanlah tentang ayam goreng, melainkan penangkapan para pengedar narkoboy. Secara otomatis mereka pun menolak tawaran produser TV itu dan malah mengusirnya. 아미 방송국 PD한테 Keadaan restoran yang terus ramai tersebut ternyata membuat misi mereka yang sebenarnya menjadi terbengkalai. Hingga mereka semua pun hampir saja berdebat. Saat itu, Yong-ho yang bertugas menjaga di luar ternyata mulai melihat pergerakan dari Hong Sang-pil.
Namun saat Yong Ho menginformasikan kepada rekan-rekan timnya, tidak ada satu orang pun yang meresponnya. Hingga akhirnya dia pun terpaksa melakukan pengejarannya tersebut seorang diri. Namun pengejarannya tersebut tidak berhasil. Setelah itu Yong Ho kembali ke restorannya dengan rasa kekecewaan tersebut. Dan ternyata keempat rekannya itu juga merasa kecewa dengan Yong Ho karena tidak membantu di restoran. Padahal tenaganya sangat dibutuhkan. Saat itu Yong Ho mulai menyadarkan mereka tentang misi mereka yang sebenarnya. 그 참담하고 막막했던 그 심정을 아세요? 아시냐고요? Namun mereka yang juga merasa kesal tersebut justru mulai mengungkapkan keluhan mereka mengurus restoran ayam goreng yang sangat ramai tersebut. Karena hal itulah Yong Ho menjadi sangat kebingungan dengan semua teman-temannya yang mulai kehilangan arah. Kemudian keesokan harinya mereka pun mulai berniat akan mengakhiri restoran tersebut dengan cara menaikkan harga ayam gorengnya menjadi berkali lipat. Namun walaupun sudah dinaikkan menjadi sangat mahal, restoran ayam tersebut tetap saja ramai pengunjung. Bahkan turis yang berasal dari Jepang pun juga datang ke restoran tersebut untuk mencicipi ayam goreng yang sangat terkenal tersebut. Lalu setelah itu, tim ketua Go pun kembali berdiskusi tentang penyamaran mereka tersebut. Dan di saat itulah mereka juga mulai menyadari jika gedung yang mereka intai ternyata tidak pernah memesan makanan di restorannya sekalipun. Karena hal tersebut mereka semua pun mulai menjadi curiga. Kemudian tiba-tiba saja direktur kepolisian mereka mulai memanggil semua tim ketua Go untuk menghadapnya. Dan saat itu ternyata direktur tersebut langsung memarahi mereka karena selama ini mereka hanya membuat laporan yang tidak penting. Kemudian tiba-tiba saja ponsel ketua Go mulai berdering dan ternyata saat itu dirinya mendapat sebuah pesanan ayam goreng dari gedung seberang. Seketika mereka semua pun langsung berlarian meninggalkan direkturnya tersebut untuk menyiapkan pesanan dari gedung seberang. Setelah semua pesanannya selesai, mereka semua pun juga mulai mempersiapkan diri untuk melancarkan aksinya tersebut. Namun sayangnya yang memesan ayam goreng itu adalah seorang ibu yang dulu pernah berurusan dengan mereka. Dan mulai dari sini, ketua Go juga menjadi tahu jika ternyata para pengedar narkoba tersebut sudah tidak tinggal di gedung itu. 오늘 이사 나갔는지? 돈 잠깐만. Mereka semua yang mengetahui hal tersebut pun mulai menjadi sangat kecewa karena semua usaha mereka hanya sia-sia. Ditambah lagi ternyata kini restoran ayam goreng mereka juga mulai sepi karena ulah wartawan yang sempat mereka tolak sebelumnya memberitakan hal buruk tentang restoran ayam tim ketua Go. Kejadian itu pun membuat ketua Go sangat merasa bersalah karena mereka semua terancam tidak akan mendapat uang pensiunan. Di sisi lain, terlihat para pengedar tersebut mulai mendapatkan ide baru untuk membuat franchise ayam goreng milik ketua Go tersebut agar mereka dan jaringannya bisa menyelundupkan narkoba dengan aman ke seluruh Korea. Dan keesokan harinya, salah satu pengedar yang bernama Jung tersebut mulai mendatangi restoran ketua Go dan mulai memberikan sekoper uang untuk membeli franchise tersebut. Hingga akhirnya ketua Go pun menyetujuinya. Kini franchise tersebut mulai tersebar di seluruh Korea. Namun, ayam goreng yang para oknum ini kelola malah mulai menyelundupkan narkoba di dalam bahan-bahan ayam tersebut. Saat itu tim ketua Go tidak begitu mengetahuinya karena dirinya dan timnya mulai sibuk untuk menjalankan bisnis mereka yang semakin besar. Kemudian di sisi lain, Lee Mo-bae mulai menemui Ted Chang yang ternyata juga seorang kepala badan narkoboy. Dan tujuannya saat itu hanyalah ingin mengajak Ted Chang untuk bekerja sama menguasai pasar narkoboy di Korea. Mengetahui bisnis milik Lee Mo-bae berjalan dengan lancar, Ted Chang pun mulai tertarik untuk bergabung. Suatu ketika, ternyata franchise yang dikelola para pengedar tersebut mulai ditinggal oleh para pelanggannya karena sikap para pegawainya yang kasar dan arogan. Dan hal tersebut ternyata membuat nama ayam goreng tim ketua Go menjadi tercoreng. Ketua Go yang mengetahui bisnisnya mulai hancur itu pun mulai pergi untuk menemui Jung dan meminta penjelasannya mengenai para pegawainya tersebut. Saat itu, Jung hanya bisa menutupi semuanya dengan meminta maaf kepada ketua Go agar ketua Go tidak mencurigainya. Kemudian setelah itu, ketua Go mulai meminta kepada semua anggota timnya untuk berkumpul melakukan investigasi. Dan dari sinilah mereka semua mulai mengetahui jika penjualan ayam goreng lebih banyak pesan antar daripada pembeli yang datang langsung. Karena hal tersebut mereka semua pun mulai menjadi curiga. 볼을 잡아놓으니까 배달을 개판친다.
내일 나랑 현장 둘러보면서 그 피해자들 Lalu keesokannya, para detektif tersebut mulai melakukan penyelidikan dan tak diduga ternyata para pelanggan ayam goreng mereka adalah pecandu narkoboy. Di sisi lain, detektif Ma yang juga sedang melakukan penyamaran di restoran cabang lainnya justru malah mulai ketahuan jika dirinya adalah seorang polisi. Dan saat itu dia pun juga langsung disekap oleh para pengedar tersebut di suatu tempat. Dan di saat itu juga ternyata Jung selaku manajer peredaran narkoba tersebut mulai dimarahi oleh Lee Mo-bae karena dia mulai mengetahui jika bisnis narkobanya mulai diketahui oleh polisi dan bisnis mereka pun juga terancam akan hancur. Karena hal tersebut, Jung pun juga langsung dihajar habis-habisan. Kemudian keesokannya mereka semua mulai berkumpul di restoran untuk melaporkan kasusnya tersebut kepada polisi. Namun, Ketua Go justru ingin menangkap gembong narkoba tersebut dengan tangannya sendiri. Lalu saat itu juga mereka semua pun mulai pergi ke kantor milik Jung. Tetapi ternyata kantor tersebut sudah tidak ada orang sama sekali. Dan di saat itu, tiba-tiba saja Detektif Jang mendapat sebuah video call yang memperlihatkan Detektif Ma sedang disekap. Seketika Detektif Jang pun langsung melacak lokasi Detektif Ma tersebut. Di sisi lain, Detektif Ma yang masih disekap itu pun mulai berusaha untuk kabur. Dan setelah ikatannya bisa terlepas, Detektif Ma pun juga langsung menghajar habis-habisan para pengedar yang menyekapnya tersebut. Setelah itu, Detektif Ma juga mulai membuntuti truk muatan pengedar itu hingga sampai di pelabuhan. Dan sesampainya di sana, Detektif Ma mulai melihat pertemuan antara Lee Mo-bae dan Ted Chang yang ternyata mereka sedang melakukan sebuah transaksi. Melihat hal tersebut, Detektif Ma pun juga langsung menghubungi timnya agar segera membantunya. Namun karena Detektif Ma tidak ingin mereka kabur, tiba-tiba saja dirinya mulai mempunyai ide yang sangat brilian, yaitu membunyikan suara sirine menggunakan ponselnya. Seketika para gembong narkotika itu mulai menjadi salah paham dan saling menuduh satu sama lain, hingga mereka semua pun mulai berkelahi. Lalu tak berselang lama, tim Ketua Go pun datang dan langsung memfoto Lee Mo-bae beserta Ted Chang. Saat itu juga foto tersebut juga langsung dikirimkan kepada Ketua Choi, agar tim Ketua Choi juga membantunya. Saat itu ternyata Lee Mo-bae tidak takut sama sekali. Dirinya pun justru malah meremehkan semua anggota tim Ketua Go. Padahal sebenarnya tim tersebut sangat kuat. Karena hal tersebut, semua tim Ketua Go pun mulai menghajar semua para anggota Lee Mo-bae. Dan dari sinilah mulai diketahui jika ternyata Detektif Ma yang terlihat sangat konyol dulunya adalah seorang anggota atlet judo. Di samping itu, Detektif Jang juga merupakan seorang ahli dalam bela diri Muay Thai sampai-sampai dia pun mendapat julukan Master Jang. Begitu juga dengan Detektif Yong Ho yang ternyata dulunya adalah seorang anggota tentara khusus, bahkan dia juga digosipkan pernah membunuh seseorang. Sedangkan Jae-hoon adalah seorang mantan atlet baseball yang mempunyai ketahanan fisik luar biasa. Dibandingkan dari semuanya, ternyata Ketua Go juga memiliki julukan zombie karena dirinya pernah ditikam hingga 12 tusukan namun masih tetap bisa hidup. Di saat mereka sibuk dengan perkelahiannya tersebut, mereka semua pun mulai tidak menyadari jika Lee Mo-bae telah kabur bersama dengan asistennya. Namun Ketua Go yang mengetahui hal tersebut langsung menyusulnya. Saat itu, Ketua Go mulai dihalangi oleh asistennya tersebut hingga Ketua Go pun menjadi kewalahan. Saat itu, para anggota timnya pun mulai saling menyusul Ketua Go untuk membantunya. Mereka semua tetap tidak bisa mengalahkan asistennya tersebut. Hingga akhirnya, Detektif Jang pun mulai turun tangan untuk melawannya. Saat itu, ternyata Lee Mo-bae berhasil kabur menggunakan sebuah kapal. Namun tanpa diduga, ternyata Ketua Go juga telah berada di kapal tersebut dan saat itu mereka berdua pun mulai berkelahi. Walaupun Ketua Go kewalahan melawan Lee Mo-bae, namun pada akhirnya perkelahian tersebut berhasil dimenangkan oleh Ketua Go. Di sisi lain, akhirnya tim Ketua Choi dan juga rombongan polisi lainnya telah sampai di tempat kejadian. Dan saat itu, mereka semua pun mulai menjadi terkejut melihat semua para penjahat tersebut berhasil dilumpuhkan oleh tim Ketua Go. Setelah itu, para medis pun juga mulai berdatangan untuk merawat mereka. Dan disinilah mulai diketahui jika ternyata Detektif Jang dan Detektif Ma mempunyai sebuah hubungan yang mereka sembunyikan. Melihat kedua orang tersebut menjalin hubungan asmara, ketiga anggota detektif yang lain pun mulai menjadi kesal.
Singkat cerita, kini pada akhirnya tim Ketua Agung mulai mendapatkan sebuah penghargaan kenaikan pangkat. Karena dirinya bersama dengan tim telah berhasil membongkar kasus narkoboy terbesar se-Korea. Jalan-jalan makan tomat dan film pun tamat.